Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Norman Ginanjar, NPM 182191185 dari kelas 3C Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mengerjakan tugas ditmed renang yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Ari Priana. Dan tugas yang diberikan yaitu tentang pengertian gaya bebas dan gaya dada yang dibuat dalam bentuk video. Tetapi dengan adanya virus corona, mungkin video yang saya buat akan dilakukan di darat, tidak di air. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari gaya bebas. Gaya bebas mungkin tidak asing lagi ya untuk para perenang maupun bukan perenang tetapi sangat menyukai renang. Nah, mungkin saya akan mengulas pembahasan dari gaya bebas sedikit. Gaya bebas adalah gaya yang tidak asing lagi yang sering dilakukan oleh perenang maupun bukan perenang. Gaya bebas mempunyai gerakan yang sangat lancar dan cepat seimbang untuk pemula yang baru belajar renang. Nah, mungkin untuk mempelajari gaya bebas tentunya harus mempunyai koordinasi yang baik, dorongan yang besar, serta mempunyai hambatan yang sangat baik. Tentunya mulai dari dorongan tangan, karena dorongan tangan harus lebih kontinu daripada dorongan kaki, dan harus menghasilkan dayungan yang sangat baik. Selanjutnya, pada umumnya dalam pembelajaran renang, gaya bebas harus mempunyai koordinasi gerakan tungkai dan lengan yang sangat baik. Nah, mungkin untuk melihat ciri-ciri perenang dapat dilihat dari mulai skill, kekuatan, tipe gerakan yang dilakukan oleh perenang tersebut. Nah, selanjutnya untuk menganalisis gerakan, yang pertama kita harus melihat dari posisi badan. Nah, posisi badan tersebut mungkin harus sejajar dari permukaan air. Posisi tubuh dipertahankan dari mulai kepala, bahu, pinggang, dan kaki sampai mengenai permukaan air. Dan selanjutnya yang kedua, dari luncuran. Dari mulai luncuran itu harus seimbang. Luncuran tentunya harus mempunyai keseimbangan yang sangat baik. Nah, kalau misalkan ingin melakukan luncuran, tentunya tubuh harus ke depan dengan cara menolak salah satu kaki pada tembok dinding. Dan yang ketiga yaitu mungkin dari mulai posisi tubuh luncuran. Nah, yang ketiga itu yaitu pengulangan gerakan gaya bebas. Yang harus dilakukan yaitu harus melakukan pengulangan dengan cara berulang-ulang agar mendapatkan keseimbangan yang sangat baik ketika melakukan. Selanjutnya, gerakan pernapasan, gerakan lengan dan pernapasan juga harus seimbang, karena gaya bebas yaitu gaya yang sangat cepat ketika dilakukan dan menggunakan pernapasan yang sangat baik. Nah, mungkin itu untuk gaya bebas ya. Dari pengertian gaya bebas, mungkin untuk videonya nanti akan dilakukan setelah pembahasan dari gaya bebas dan gaya dada selesai. Nah, itu untuk gaya bebas. Selanjutnya saya akan mengulas ke gaya dada ya. Gaya dada, mungkin untuk gaya dada, ada yang tahu gaya dada?
saya akan membahas sedikit demi sedikit gaya dada. Gaya dada merupakan gaya renang yang paling tua. Nah, mungkin di antara gaya yang lain. Pada tahun 1875, Kapten Wedge telah berhasil menyeberangi Selat Inggris dengan selama waktu 21 jam 45 menit. Ya. Gaya renang ini lebih utama untuk rekreasi. Kenapa bisa dikatakan rekreasi? Karena gaya dada sangatlah mudah dilakukan dan sangat santai untuk dilakukan oleh para perenang pemula. Ya, untuk para perenang pemula karena menguntungkan untuk menjaga keselamatan saat berenang dari mulai benturan dengan perenang lainnya, karena yang namanya renang itu tidak bisa dipungkiri. Nah, mungkin karena gaya dada ini sangat menguntungkan ya, sangat menguntungkan untuk menjaga keselamatan saat berenang. Karena kenapa bisa dikatakan menguntungkan? Karena kan yang namanya berenang itu sangatlah identik dengan adanya benturan sesama perenang lainnya. Nah, mungkin selanjutnya ya, biasanya dalam perlombaan gaya dada dibandingkan dengan gaya yang lainnya sangatlah berbeda, karena gaya dada bisa dikatakan adalah gaya yang paling lambat dibanding gaya yang lain. Nah, kenapa bisa dikatakan lambat? Berbeda dengan gaya bebas. Gaya bebas kan gaya yang paling cepat. Makanya gaya dada bisa dikatakan dengan gaya yang paling lambat. Nah, mungkin selanjutnya karena sikap gaya dada itu sangatlah sering terjadinya berubah-ubah, dan ada beberapa analisis tentang gaya dada. Mungkin yang pertama yaitu gerakan lengan. Ya, yang kedua cambukan, yang ketiga lengan dan kaki, dan yang keempat adalah body posisi atau body position. Nah, mungkin saya akan mengulas pembahasan dari mulai gerakan lengan. Pengertian dari gerakan lengan ya, pengertian dari gerakan lengan. Gerakan lengan. Nah, kita bahas untuk gerakan lengan. Gerakan lengan yaitu gerakan gaya dada yang nampak jelas bisa bila dilihat dari bawah air. Nah, mungkin beberapa poin dari pengertian tersebut yaitu yang pertama adalah menggayuh keluar. Menggayuh keluar yaitu harus dilakukan sesuai dengan poros. Dan yang kedua menggayuh ke dalam ya. Menggayuh ke dalam yaitu harus bisa menarik kekuatan dengan semaksimal mungkin. Dan yang ketiga adalah fase relaksasi, di mana fase relaksasi itu kita harus bisa meluruskan kedua lengan ketika saat berenang. Nah, mungkin yang selanjutnya dari pengertian cambukan. Pada tahun 1960, gerakan kaki gaya dada dibuka lebar-lebar. Hal ini dinamakan gaya dada rekreasi. Nah, mungkin untuk melakukan gerakan. Yang pertama gerakan keluar. Gerakan keluar yaitu harus bisa menggerakkan atau menarik keluar telapak kaki dengan sempurna. Selanjutnya gerakan ke bawah. Gerakan ke bawah yaitu kita harus menggerakkan atau mempersempit luas kaki pada saat melakukan gerakan gaya dada. Dan yang ketiga yaitu menggayuh ke dalam. Menggayuh ke dalam yang mempunyai arti kaki harus luas dan harus mempersempit
saat gerakan gaya dada dilakukan. Dan yang keempat yaitu meluncurkan kaki. Nah, meluncurkan kaki mungkin harus dilakukan dan dilakukan secara berulang-ulang, dan gerakan tersebut mungkin dilakukan ketika gerakan dari poin pertama sudah komplit. Nah, dan yang kelima yaitu pengambilan napas ya, pengambilan napas atau pengembalian. Nah, mungkin untuk kedua kaki harus dilakukan setelah tangan dan kaki ketika sudah menggerakkan gerakan tersebut dengan komplit. Dan yang terakhir yaitu timing gerakan lengan dan kaki, di mana timing gerakan tangan dan kaki terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kontinuitas, meluncur, overlap, dan di mana kontinuitas mempunyai arti yaitu koordinasi antara dayungan lengan dan dorongan kaki. Dan yang kedua yaitu meluncur. Nah, meluncur adalah gerakan kaki setelah selesai melakukan gerakan. Dan yang ketiga adalah overlap. Overlap adalah memulai gerakan lengan sampai gerakan kaki sampai continue. Nah, mungkin itu untuk gaya dada dari bab 11. Mungkin mohon maaf bila ada kekurangan dari pembahasan gaya dada dan gaya bebas. Nah, mungkin saya akan mencontohkan gaya dada dan gaya bebas secara gerakan yang sudah diberikan atau diperlihatkan oleh dosen pengampu sewaktu pembelajaran offline dilakukan. Berbeda dengan pembelajaran sekarang, kebanyakannya online ya. Pembelajaran sekarang online, mungkin saya akan melakukan gerakan tersebut di darat, tidak di air. Nah, mungkin kita simak videonya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, mungkin untuk gaya bebas ya, untuk melakukan gerakan, mungkin untuk analisis gerakan tadi sudah dijelaskan. Dari yang pertama yaitu dari mulai posisi tubuh, terus luncuran, dan yang ketiga yaitu pengulangan saat gerakan dimulai, yaitu untuk gaya bebas. Nah, mungkin untuk secara gaya bebas buruknya mungkin akan saya lakukan dari mulai posisi tubuh atau posisi badan, terus luncuran, terus ketika sedang berada di dalam air. Nah, mungkin yang pertama mungkin sama gaya renang itu sama seperti gaya dada maupun gaya apapun. Dari mulai pertama itu yaitu posisi sikap awalan. Saya akan lakukan langsung saja. Saya beranggapan ini adalah kolam renang. Langsung saja. Mungkin ini untuk gaya bebas. Gaya bebas itu gerakan tangan dan kaki harus cepat. Nah, mungkin gerakan kaki harus cepat, tetapi gerakan tangan harus lebih cepat dibanding gerakan kaki, karena dorongan tenaga dari tangan itu lebih kontinu dibanding kaki. Nah,
mungkin untuk gerakan gaya bebas. Nah seperti ini. Kedua, nah untuk kepala itu bisa nengok ke kanan, terus ke kanan dari mulai 1 kali atau 3 kali ambil pernapasan, mau ke kiri juga tidak apa-apa. Nah mungkin seperti ini. Nah ini untuk gaya bebas. Nah, gaya bebas, gaya bebas ya. Mungkin itu untuk gaya bebas. Nah, selanjutnya untuk gaya dada. Gaya dada sama, gaya dada juga sama. Dari mulai sikap awal, dari mulai posisi tubuh, luncuran. Nah hanya saja gaya dada itu berbeda. Nah mungkin saya akan lakukan untuk gaya dada. Mungkin untuk gaya dada. Nah untuk gaya dada itu mungkin seperti ini. Nah mungkin itu berbeda dengan gaya gaya bebas. Dan gaya dada ini mungkin sangatlah lambat dibanding dengan gaya bebas, karena gaya dada ini adalah gaya untuk rekreasi, mungkin untuk pemula yang baru belajar renang. Nah, jadi gaya dada ini sangatlah berbeda dengan gaya renang yang lainnya. Mungkin untuk gaya dada seperti ini. Nah, mungkin dari tangan harus melakukan dorongan ke depan. Nah, mengambil kaki juga harus ikut. Nah, mungkin seperti itu untuk gaya dada dan gaya bebas. Nah, mungkin itu pengertian dari gaya bebas dan gaya dada. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan, karena saya masih belajar ya, masih dalam tahap belajar. Mungkin terima kasih kepada dosen pengampu yang sudah memberikan keringanan tugas kepada mahasiswa atau mahasiswi untuk tugas dikmen renang, karena perihal adanya COVID-19, mahasiswa dan mahasiswi tidak bisa melakukan tugas dengan semestinya. Seharusnya dilakukan di air, tetapi dosen memberikan keringanan, memberikan tugas di darat. Nah, terima kasih sekali lagi kepada dosen pengampu yaitu Bapak Ari Priyana telah memberikan tugas dengan kebijakan yang diberikan kepada mahasiswa atau mahasiswi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan mohon maaf bila ada kesalahan dari mulai pembahasan gaya bebas dan gaya dada serta praktek yang saya lakukan. Terima kasih, saya pamit undur diri. Salam olahraga, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.